Maka yang perlu kita lakukan adalah Bapak Ibu, kalau sudah azan maghrib berkumandang lalu kemudian kita berdoa, selain doa secara umum kita baca selesai azan, ada doa Allahumma hadza iqbalu lailik wa idbaru naharik, lalu kemudian wa aswatu du'aik faghfirli. Jadi itu doa yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ajarkan. Ya Allah, malammu sudah ada di hadapanku, siangmu sudah kami tinggalkan, suara seruanmu sudah kami dengar, faghfirli, maka ampunilah aku ya Allah. Nah, itu diantara doa yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ajarkan. Kalau kita selesai mendengarkan azan maghrib, kalau kemudian selain azan maghrib, selesai sholat maghrib tadi ada yang muqallibal qulub, lalu Bismillahirrahmanirrahim. Babu ma yaquluhu ba'da sholatil maghrib, lalu kemudian zikir selesai sholat maghrib. Ini diurutkan oleh Imam Nawawi. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelumnya kita sudah bahas zikir-zikir selesai melaksanakan sholat, kan sudah bahas di sebelumnya. Tapi kemudian ditambah khusus untuk waktu maghrib, wa yustahabbu ayyazida fayaqulu ba'da ayyusalli sunatal maghrib ma rawaina fi kitab Ibn Sinni, bahwa ada yang dianjurkan untuk kita tambah. Kapan kita menambahnya? Selesai sholat sunnah ba'diyah maghrib. Kita biasanya selesai sholat sunnah ba'diyah maghrib zikir atau pulang Bapak Ibu? Kan selesai sholat maghrib zikir, lalu kemudian sholat sunnah ba'diyah, selesai itu pulang, kecuali ada jadwal kajian baru kita tidak pulang. Nah, itu. Jadi diantaranya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, Ummu Salamah yang bercerita, kata Ummu Salamah, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam idzan sarafa min sholatil maghrib yadkhulu fa yusalli rakaatain summa yaqulu fi ma yad'u. Rasulullah selesai sholat maghrib, biasanya beliau akan sholat sunnah 2 rakaat, dan sholat sunnah 2 rakaat itu adalah sholat sunnah ba'diyah maghrib yang masuk dalam kategori 2 rakaat masuk sunnah muakkadah. Selesai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sholat sunnah 2 rakaat, beliau berdoa. Apa doa yang Rasulullah baca? Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Wahai Allah yang membolak-balikkan hati, teguhkan hati ini di atas agamamu. Pernah baca ini selesai ba'diyah maghrib Bapak Ibu? Halo Bapak Ibu. Setelah ba'diyah maghrib, kalau dibaca dalam doa insya Allah sering. Kalau setelah ba'diyah maghrib sudah belum Bapak Ibu? Nah, semoga Allah sampaikan kita sampai waktu maghrib nanti, selesai ba'diyah maghrib baca doa ini. Yang bercerita Ummu Salamah dalam kitabnya Ibnu Sinni, bahwa Rasulullah selesai ba'diyah maghrib, di antara doa yang beliau baca, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Yang Allah Subhanahu wa taala, yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lakukan, yang didokumentasikan oleh Imam Nawawi rahimahullah. Jadi selesai ba'diyah maghrib, di antara zikir yang dianjurkan adalah berdoa ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Rasulullah yang hatinya Allah jaga, yang beberapa kali dicuci dengan air zam-zam, dilakukan oleh para malaikat, masih berdoa agar Allah Subhanahu wa taala menetapkan hati Rasulullah di dalam agama. Lalu kita Bapak Ibu, pernah dicuci dengan air zam-zam hati kita Bapak Ibu? Halo Bapak Ibu, sering? Yang dicuci gigi kita mungkin kan dengan tenggorokan kita, ke hatinya tak sampai Bapak Ibu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berulang kali dalam riwayat itu sampai 5 kali Rasulullah dibelah dadanya lalu kemudian dicuci Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya wajar kalau Rasulullah itu tak pernah dendam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tak membalas keburukan yang dilakukan oleh orang yang orang itu tidak tahu. Rasulullah ketika hijrah singgah ke Taif, bagaimana sambutan orang-orang Taif? Melempari Rasulullah dengan batu, mengalir darah dari pelipis Rasulullah. Apakah Rasulullah berdoa buruk untuk orang-orang Taif ketika gunung menawarkan jasanya untuk membalikkan kampung Taif? Tidak. Kata Rasulullah, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, beri petunjuk kaumku, sesungguhnya mereka adalah orang yang tidak mengetahui. Kalau kita ada rumah kita yang melempari dengan batu nampak orangnya, kira-kira kita apakan Bapak Ibu? Ya Allah, bukakanlah hatinya ya Allah. Atau kemudian balas kita lempar Bapak Ibu? Ya, karena hati kita tak pernah dicuci dengan air zam-zam. Rasulullah saja yang dicuci dengan air zam-zam, doanya masih minta kepada Allah
agar hatinya diteguhkan untuk bersama dengan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itulah doa yang Rasulullah ajarkan kepada kita selesai melaksanakan sholat sunnah ba'diyah maghrib, baca ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Apakah ada zikir yang lain? Sikit kali zikir itu Pak Ustaz. Nah, kita tambahlah dalam dokumentasi Imam Turmuzi dari Ammar bin Syayyib, ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir asra marratin ala ithril maghrib." Dia baca selesai sholat maghrib sebanyak 10 kali. Tadi kan dibaca oleh Pak Imam, selesai sholat subuh membaca ini berapa kali tadi Bapak Imam? 10 kali. Dan jarang saya jumpai masjid yang imamnya membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah sampai 10 kali, melainkan Masjid Al-Furqan. Dari beberapa masjid jarang yang baca. Saya kalau imam subuh saya akan baca itu juga 10 kali. Dan di Al-Furqan saya tengok, nah itu akan dibaca 10 kali di Al-Furqan. Nah ini dibaca 10 kali. Nah, ternyata Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, selain dibaca selesai subuh ala isril maghrib, selesai kemudian melaksanakan sholat maghrib, ba'atsallahu ta'ala lahu maslahatun yatakaffaluna minasyaitan hatta yusbih, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan kirimkan para malaikat yang kemudian malaikat itu menjaganya dari setan sampai kemudian masuk waktu subuh. Wa kataballahu lahu biha asra hasanatin mujibatin muhibbatin wa maha anhu asra sayyiatin mubiqat wa kana lahu bi adli asri qabin mu'minat. Kata baginda Rasul, kalau dia membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah seterusnya sampai 10 kali, maka akan ditulis untuknya 10 kebaikan. Allah akan hapus untuknya 10 kesalahan dan nilainya sama dengan memerdekakan 10 hamba sahaya. Bapak Ibu pernah memerdekakan orang? Pernah berinfak langsung cash 280 juta kepada satu orang? Pernah Bapak Ibu? Nah itu kalau tak pernah, maka jangan tinggalkan di antaranya selain selesai sholat subuh, selesai sholat maghrib. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Bapak Ibu lebih suka imam zikirnya pendek atau imam zikirnya panjang? Yang betul lah Bapak Ibu. Kalau imam zikirnya panjang habis makmumnya kadang kan. Kalau zikir sendiri itu kalau panjang berat, jarang orang yang kuat. Jarang orang yang kuat, kecuali yang kuat itu biasanya orang yang sudah berbaiat di dalam thariqah, itu baru kemudian kuat. Kalau enggak, jarang yang kuat. Kita ini sukanya pendek tapi dapat keutamaan. Nah itu kita kan maunya keutamaannya banyak tapi yang dibaca sedikit. Nah itulah sifatnya kita ini. Maunya beli murah tapi dapatnya banyak. Nah ini kan kalau beli mahal dapatnya sedikit, biasanya kita tidak mau. Nah, maka biasanya amal baik kalau dilakukan secara kolektif, amal baik itu biasanya ringan. Amal baik kalau dilakukan kolektif itu ringan. Ramadan mengajarkan kita tentang itu. Bapak Ibu, sholat sunat tarawih itu kira-kira ringan atau berat? Kalau berjamaah? Ringan. Tergantung, betul juga. Ringan biasanya. Artinya cenderung kita melakukannya itu tidak menjadi beban kalau dilakukan kolektif. Coba sholat tarawih sendiri Bapak Ibu, kira-kira berat atau ringan? Oh berat. Bapak Ibu puasa 6 hari di bulan Syawal dengan puasa bulan Ramadan 30 hari, mana yang lebih berat? Kenapa bulan Syawal lebih berat? Karena sendiri, kita tak melakukannya bersama-sama. Ramadan itu jauh lebih ringan. Kenapa? Karena ketaatannya dilakukan kolektif. Bapak Ibu berpisah dari keluarga 40 hari, itu kira-kira ringan atau berat? Berat. Tapi bagi orang yang sedang melaksanakan ibadah haji, melewati 40 hari itu sekejap atau lama? Sekejap. Kenapa? Karena ibadah itu dilakukan ketika itu kita sedang bersama-sama. Wukuf di Arafah itu ringan atau berat Bapak Ibu? Kenapa kemudian terasa sekejap saja? Karena kolektif. Jadi ibadah itu kalau dilakukan bersama-sama ringan. Makanya kenapa kemudian kita dianjurkan untuk berjamaah oleh Rasulullah SAW? Karena berjamaah itu ringan. Bapak Ibu kalau sholat subuh sendiri, kira-kira surat yang dibaca surat apa Bapak Ibu?
Halo Bapak Ibu. Iya kan? Cobalah Bapak Ibu sholat subuh sendiri di rumah hari Jumat. Bacalah surat Sajadah. Rakaat kedua baca surat Insan, Al-Insan. Kuat Bapak Ibu? Oh tidak. Tapi kalau berjamaah kenapa kuat? Karena berjamaah itu Allah Subhanahu wa Ta'ala ringankan rasa beban berat yang ada di dalam diri kita. Itu untungnya bersama-sama di dalam ketaatan. Maka mustahil grafik keimanan kita itu mampu kita jaga dengan baik kalau kita tidak berjamaah, kalau kita tidak berkumpul bersama berjamaah dengan orang-orang soleh. Jadi berkumpul dengan orang-orang soleh itu membuat kita istiqomah di dalam melakukan ketaatan kepada Allah. Tapi beda kalau perbuatan maksiat dilakukan bersama-sama, itu yang Allah cabut rasa malu. Kalau perbuatan baik dilakukan bersama-sama, yang Allah tanamkan rasa ringan. Tapi kalau perbuatan maksiat dilakukan rame-rame, yang Allah cabut adalah rasa malunya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, rasa malu al-haya itu minal iman, satu di antara cabang iman. Kalau satu di antara cabang iman yang disebut malu, Allah Subhanahu wa Ta'ala cabut Bapak Ibu. Waliyadzubillah. Sama-sama kita memohon perlindungan kepada Allah. Ibu-ibu mohon maaf yang duduk di belakang, kalau ibu-ibu buka jilbab kira-kira malu tidak Bu? Malu tidak Bu? Malu lah. Kenapa? Karena semua kawan berjilbab. Coba kalau kemudian kita sedang duduk di orang yang semuanya tidak berjilbab, buka jilbab, malu tidak? Halo ibu-ibu? Nah, tak malu biasanya. Apalagi nengok kawan rambutnya dipirang kuning, dipirang hijau, dipirang coklat gitu kan. Nah, kita pun merasa tidak malu juga. Kenapa? Karena pada waktu itu sama-sama orang menjauhkan diri dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu-ibu kalau nengok kawan tak bercukur alis, lalu kita cukur alis sendiri, kira-kira gimana rasanya Bu? Oh, lalu Bu. Jadi ternyata kemaksiatan itu kalau dilakukan kolektif Allah cabut rasa malu. Maka jangan heran kalau ada korupsi berjamaah, lalu ketika sudah pakai seragam warna oranye, senyum-senyum saja dia, tak ada rasa malunya sama sekali. Kenapa rasa malu itu hilang? Karena keburukannya dilakukan secara terstruktur dan bersama-sama. Maka kalau keburukan itu bersama-sama, yang Allah cabut rasa malu. Kalau sudah rasa malu itu Allah cabut, berarti ada bagian dari iman kita yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tarik. Kalau bagian dari iman itu Allah Subhanahu wa Ta'ala tarik, maka mudah orang melakukan kedurhakaan kepada Allah. Maka kalau orang malu untuk makan yang haram, orang malu kalau tidak sholat berjamaah, orang malu kalau harus menghibah, berarti ada iman yang mendorongnya untuk tidak melakukan keburukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yang ringan, kebaikan kalau kemudian kita laksanakan sholat berjamaah atau amal-amal baik yang dilakukan secara kolektif. Babu ma yaqulu idza sami'a adzan al-maghrib. Bab doa setelah mendengarkan azan maghrib. Secara umum sama. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tammah. Tapi untuk azan maghrib ini ada tambahan yang spesial Bapak Ibu. Dalam dokumentasi Imam Abu Dawud dan Imam Turmuzi dari Ummu Salamah radhiyallahu an, allamani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aqula inda adzanil maghrib. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepadaku kalau sudah selesai azan maghrib untuk berdoa. Apa doanya? Allahumma hadza iqbalu lailik wa idbaru naharik wa aswatu du'aik faghfirli. Pernah baca doa itu Bapak Ibu? Di TV pernah tengok aku Pak Ustaz. Nah, ini diantara doa yang Rasulullah ajarkan kepada Ummu Salamah. Jadi selain membaca Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah, ada doa khusus kalau selesai azan maghrib. Yang mana? Doanya Allahumma hadza iqbalu lailik. Ya Allah, ini malammu sudah ada di depanku. Lalu kemudian wa idbaru naharik, siangmu sudah kami tinggalkan. Wa aswatu du'aik, dan seruanmu sudah aku dengar. Jadi seruan Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah berkumandang. Seruan yang mana? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Meskipun yang azan orang itu seruan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tak usah hiraukan betul antara suaranya yang paling bagus dengan suaranya yang serak-serak basah, dengan suara yang tidak masuk kategori. Nah, meskipun
azan itu seyogyanya oleh orang yang suaranya baik. Karena sejak masa Rasulullah, Bilal bin Rabah itu suaranya merdu. Lalu kemudian Sayyidina Abdullah ibnu Ummi Maktum itu juga suaranya baik. Maka yang perlu kita lakukan adalah Bapak Ibu, kalau sudah azan maghrib berkumandang lalu kemudian kita berdoa, selain doa secara umum kita baca selesai azan, ada doa Allahumma hadza iqbalu lailik wa idbaru naharik, lalu kemudian wa aswatu du'aik faghfirli. Jadi itu doa yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ajarkan. Ya Allah, malammu sudah ada di hadapanku, siangmu sudah kami tinggalkan, suara seruanmu sudah kami dengar, faghfirli, maka ampunilah aku ya Allah. Nah, itu diantara doa yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ajarkan kalau kita selesai mendengarkan azan maghrib. Kalau kemudian selain azan maghrib, selesai sholat maghrib tadi, ada yang muqallibal qulub, lalu kemudian ada la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah, itu doa-doa yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ajarkan. Lalu